semuanya, di video ini kita akan membahas tentang perhitungan ukuran varians. Yang pertama, kita membahas rentang atau jangkauan. Rentang yang disimbolkan dengan R digunakan sebagai ukuran awal untuk melihat seberapa jauh data dapat tersebar dalam sebuah kumpulan data. Rentang memberikan gambaran kasar tentang seberapa jauh nilai-nilai data tunggal dari nilai pusat. Rumus rentang yaitu Z sama dengan D max dikurang D min. Kedua, rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata atau biasa disebut dengan deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata didefinisikan sebagai harga mutlak atau absolut. Setiap nilai negatif dianggap positif atau dalam arti ukuran simpangan rata-rata terbagi menjadi dua golongan. Yaitu yang pertama, simpangan rata-rata data tunggal yang dirumuskan dengan XR sigma I dalam kurung D1 dikurang D per N. Simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan tingkat varians kelompok data. Data atau ukuran standar penyimpanan dari nilai data ratanya. Rumus data tunggalnya yaitu S sama dengan kuadrat dari sigma DI dikurang D pangkat 2 per N atau S kuadrat dari sigma D pangkat 2 per N dikurang sigma D per N pangkat 2. Selanjutnya varians atau ragam. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran varians. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencaran suatu data kualitatif. Rumus variannya yaitu S pangkat 2 sama dengan N sigma I dikurang 1 dikali X pangkat 2 dikurang sigma I sama dengan 1 X pangkat 2 dikuadratkan per N dalam kurung N dikurang 1. Varian itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, salah satu cara untuk mengetahui keragaman dalam suatu kelompok data adalah dengan menguraikan setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya semua hasil dijumlahkan, yaitu dengan rumus sigma I sama dengan 1 dalam kurung X I dikurang X sama dengan 0. Dan yang kedua, menguadratkan setiap pengurangan nilai data dan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya dilakukan penjumlahan dengan rumus sigma I sama dengan 1 dalam kurung X I dikurang X pangkat 2 lebih besar daripada 0. Selanjutnya coefficient variance. Coefficient variance atau KF adalah suatu sistem perbandingan antara simpang standar dengan nilai hitungan rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Adapun rumus dalam menentukan koefisien varian dalam suatu data adalah KF sama dengan X per D dikali 100%. Selanjutnya koefisien kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang telah disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama. Rumus kuartil tunggal adalah Qn sama dengan N dalam kurung Q ditambah 1 per 4. Simpangan kuartil dihitung dengan cara menghapus nilai-nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan nilai-nilai di atas kuartil ketiga, sehingga nilai-nilai ekstrim baik yang berada di bawah ataupun di atas distribusi data dihilangkan. Simpangan kuartil didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari kedua kuartil tersebut, Q1 dan Q3. Simpangan kuartil lebih detail dibandingkan dengan rank karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Rumusnya itu adalah QD sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2. Dan yang terakhir ada interkuartil rank. Rank interkuartil adalah selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama yang dirumuskan dengan IQR sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana IQR adalah interkuartil rank atau jangkaan kuartil. Q1 adalah kuartil pertama dengan nilai data pada posisi 25% dan Q3 adalah kuartil ketiga dengan data pada posisi 75%. Kesimpulan dari materinya yaitu
Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Rentang atau R digunakan sebagai ukuran awal untuk melihat seberapa jauh data tersebar dalam sebuah kumpulan data. Masuk ke soal latihan. Yang pertama, sebuah perusahaan mencatat jumlah unit produk yang rusak selama 5 hari berturut-turut sebagai berikut. 4, 5, 7, 4, 10. Berapa rank atau jangkauan dari data tersebut? A, 6, B, 4, C, 10, D, 7, E, 5. Jawabannya 6, di mana rank atau jangkauan sama dengan data tertinggi dikurang data terendah, yaitu 10 dikurang 4 sama dengan 6. Soal kedua, diketahui nilai ulangan matematika dari 5 siswa adalah 6, 8, 7, 9, dan 10. Hitung simpan rata-rata mean dari data tersebut. A 1, B 1,2, C 1,6, D 2, E 0,8. Jawabannya adalah C, 1,6. Di mana langkah pertama kita hitung dulu semuanya, 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 10 dibagi 5, yaitu 40 bagi 5 sama dengan 8. Langkah kedua, hitung XI dikurang mean untuk tiap data, di mana 6 dikurang 8 sama dengan 2, 8 dikurang 8 sama dengan 0, 7 dikurang 8 sama dengan 1, 9 dikurang 8 sama dengan 1, dan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Setelah itu jumlahkan 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6. Langkah ketiga, hitung rata-ratanya sama dengan totalnya XI dikurang mean per N, di mana 6 dibagi 5 sama dengan 1,2. Soal terakhir, soal ketiga, yaitu sebuah data nilai tes terdiri dari 5,5,5,5,5. Berapa simpangan baku atau standar deviasinya dari data berikut? A 0, B 1, C 5, D 2, E 0,5. Jawabannya adalah 0. Di mana pembahasannya semua nilai sama, tidak ada varians. Rata-ratanya sama dengan 5. Maka 5 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Semua data. Baik, sekian pembahasan untuk materi ukuran varians. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi kedua dengan judul perhitungan data berkelompok lanjutan. Yang pertama kita membahas kuartil berkelompok. Kuartil data berkelompok, hal ini juga disampaikan oleh Ridwan, menyebutkan bahwa mencari kuartil data kelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu 1. Menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. 2. Menghitung rentang atau rank. 3. Menghitung jumlah kelas. Dan 4. Menghitung panjang kelas intervalnya. Rumus untuk kuartil berkelompok yaitu KN sama dengan B besar B kecil tambah 1 per N dikurang CFB per FD dikali I, di mana KN adalah kuartil KN, BB adalah batas bawah dalam interval yang mengandung nilai, dan 1 per N adalah 1 per data kuartil, N adalah jumlah keseluruhan data, FD adalah frekuensi yang berada dalam kolom interval, CFB adalah angka yang berada di bawah kolom interval pada kolom kumulatif frekuensi, dan I adalah lebar kelas. Ini desil berkelompok. Desil atau DS ialah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 bagian. Desil data berkelompok mencari desil yang bentuk data berkelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Menyebut bahwa mencari desil data berkelompok haruslah disusun distribusi frekuensi terlebih dahulu yang sama. Setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Rumus desil berkelompok yaitu DN sama dengan BB tambah N per 10 N dikurang CFB per FD dikali I, di mana DN adalah desil KN yang akan dicari, misalnya D5, D9, D6, dan seterusnya. BB adalah batas bawah interval dari interval yang mengandung desil yang dicari. N per 10 adalah N desil ke N yang disesuaikan dengan DN yang dibagi 10. N adalah jumlah keseluruhan data. FD adalah frekuensi yang
berada dalam kolom interval, CFB adalah angka yang berada di bawah kolom interval pada kolom kumulatif, dan I adalah lebar kelas. Selanjutnya, persentil berkelompok. Persentil merupakan nilai yang sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama, dan yang membagi data tersebut dinamakan persentil. Persentil data berkelompok mencari dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi, yang menyebutkan bahwa mencari persentil data berkelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Rumus persentil berkelompok adalah PN sama dengan BB tambah N per 10 N dikurang CFB per FD dikali I, di mana PN adalah persentil KN yang akan dicari, misalnya P10, P20, P60, dan seterusnya. BB adalah batas bawah interval, N per 10 adalah desil yang akan dicari, yang disesuaikan dengan PN, N adalah jumlah keseluruhan data, dan FD adalah frekuensi yang berada dalam kolom interval, I adalah lebar kelas, dan CFB adalah angka yang berada di bawah kolom interval pada kolom kumulatif frekuensi. Baik, kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan tadi yaitu kuartil, desil, dan persentil merupakan ukuran letak data yang digunakan dalam statistik untuk memahami seberapa sebaran data berkelompok. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, desil membagi data menjadi 10 bagian, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Konsep ini sangat penting karena membantu penelitian dalam mengetahui posisi suatu data dalam distribusi. Rumus perhitungannya memiliki pola yang sama, yaitu melibatkan tepi bawah kelas, frekuensi kumulatif, frekuensi kelas, dan serta panjang interval kelas. Kita masuk ke soal latihan yang pertama. Data berat badan dalam kilogram 40 siswa disajikan dalam tabel berikut, yaitu kelasnya 40-40 dengan frekuensi 4, 45-49 dengan frekuensi 6, 50-54 dengan frekuensi 10, 55-59 dengan frekuensi 12, 60-64 dengan frekuensi 8. Hitunglah kuartil 1 atau Q1 dari data tersebut. A 46,5, B 47,8, C 48,5, D 49,2, E 50,1. Jawabannya adalah B 47,8, di mana Q1 sama dengan L tambah 1 per 4 N dikurang FK per F dikali I, di mana L-nya 45. 45 ditambah 10 dikurang 4 per 6 sama dengan 5. Maka 45 tambah 5 dikali 1 sama dengan 47,8. Kedua, data nilai ujian 50 siswa. Nilainya itu 40-49 dengan frekuensi 5, 50-59 dengan frekuensi 10, 60-69 dengan frekuensi 15, 70-79 dengan frekuensi 12, 80-89 dengan frekuensi 8. Hitunglah kuartil 3 atau Q3 dari data tersebut. A 72,5, B 73,8, C 74,5, D 75,3, E 76,0. Jawabannya adalah C 74,5, dengan kuartil 3 sama dengan Q3 sama dengan L ditambah 3 per 4 N dikurang FK per F dikali I, di mana diturunkan yaitu 70 tambah 37,5 dikurang 30 per 20 dikali 10 sama dengan 74,5. Terakhir yaitu data tinggi badan dalam centimeter 50 siswa dengan tinggi yaitu 140 sampai 144 dengan frekuensi 5, 145 sampai 149 dengan frekuensi 10, 150 sampai 154 dengan frekuensi 20, 155 sampai 159 dengan frekuensi 10, 160 sampai 164 dengan frekuensi 5. Hitunglah persentil ke-60 atau P60. A 150,0, B 151,5, C 152,0, D 152,5, E 153,0. Di mana jawabannya adalah D 152,5, di mana P60 sama dengan L ditambah 60 N per 100 dikurang FK per F dikali I. 150 tambah 30 dikurang 15 per 20 kali 5 sama dengan 152,5. Sekian pemaparan untuk materi kedua.
Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perhitungan ukuran varians data berkelompok. Pertama ada rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari harga mutlak jumlah total dari selisih data untuk data tunggal atau titik tengah data untuk data berkelompok dengan rata-ratanya. Dengan rumus SR sama dengan sigma I sama dengan 1 kali XI dikurang X bar dikali FI per sigma I sama dengan 1 dikali FI, di mana XR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyaknya data, FI adalah frekuensi data ke I, X bar sama dengan rata-ratanya, dan XI adalah data ke I. Kedua, standar efisiensi atau simpangan baku. Standar efisiensi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat varians kelompok atau ukuran standar penyimpanan dan ratanya. Dengan rumus X sama dengan akar dari sigma fx pangkat 2 per sigma f dikurang sigma f dikali x per sigma f dikali 2, di mana x sama dengan S sama dengan simpangan, F sama dengan frekuensi kelompok ke I, X sama dengan nilai tengah dari kelas ke I. Selanjutnya varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat, simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Menghitung varians data berkelompok baik populasi maupun sampel dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk populasi N kurang dari 30, yaitu varians kelompok sama dengan sigma F dikali X dikali min pangkat 2 per N, di mana keterangannya ada varians populasi, frekuensi F sama dengan frekuensi, X sama dengan titik kelas, dan euro adalah min atau rata-rata populasi, dan N adalah jumlah data. Selanjutnya ada untuk sampel N30 dengan rumus S2 sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1, di mana X2 itu adalah varians sampel, F adalah frekuensi, X sama dengan titik tengah, dan X bar adalah min atau rata-rata sampel, N dikurang 1 adalah derajat kebebasan. Kita membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval maupun rasio. Pedoman pengambilan keputusan menurut et al. Yaitu yang pertama, nilai atau signifikan atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka distribusi adalah tidak normal. Dan kedua, nilai atau signifikan atau nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka distribusi adalah normal. Dan yang ketiga, setelah uji normalitas dilakukan, selanjutnya data diolah menggunakan uji bebas 2 sampel berpasangan. Squeakness biasanya disebut juga dengan istilah kemencengan. Kemencengan ini dapat dilihat dari bentuk kurva atau simetris, kemencengan ke kiri atau ke kanan. Kemencengan suatu kurva akan sangat ditentukan oleh perbandingan mean, median, dan modus. Bisa kita lihat pada kurva. Pengukuran squeakness. Pengukuran squeakness dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien kemencengan person atau koefisien kemencengan moment. Koefisien kemencengan person diperoleh dari selisih rata-rata dan dengan modus yang dibagi dengan simpangan baku. Dengan rumus SK sama dengan X bar dikurang mu per S atau SK sama dengan 3 di dalam kurung X bar dikurang MD per S, di mana SK adalah koefisien kemencengan, X bar adalah rata-rata hitungan, MO adalah modus, MD adalah median, dan S adalah standar efisiensi. Yang terakhir kita membahas kurtosis. Kurtosis disebut juga dengan keruncungan atau keruncungan kurva dan sekaligus menggambarkan titik puncak suatu kurva. Tingkat keruncingan dari suatu distribusi diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Bentuk keruncingan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama leptokurtik yang merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi dengan nilai keruncingan besar dari 3. Dan yang kedua ada plakurtik, yaitu plat atau
datar, di mana puncaknya hampir mendatar dengan nilai keruncingan kecil dari 3. Dan yang ketiga ada mesokurtik yang merupakan distribusi yang memiliki puncak sedang atau normal dengan nilai keruncingan sama dengan 3. Hitungan kurtosis untuk yang pertama itu untuk data tunggal, yaitu dengan rumus alfa 4 sama dengan 1/n sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 4 per X pangkat 4, di mana alfa 4 ada nilai kurtosisnya, N sama dengan jumlah data, S sama dengan simpangan baku, X bar sama dengan rata-rata, dan X adalah nilai data. Dan untuk data berkelompoknya itu dengan rumus alfa 4 sama dengan 1/n sigma X dikurang X bar pangkat 4 per X pangkat 4, di mana alfa 4-nya adalah nilai kurtosisnya, N adalah jumlah data, dan S adalah simpangan baku, F adalah frekuensi, X bar adalah rata-rata, dan X adalah nilai tengah kelas. Menghitung tingkat keruncingan suatu kurva atau koefisien kurtosis dapat digunakan juga rumus sebagai berikut, yaitu KK sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2 dalam kurung P90 dikurang P20, di mana KK adalah kurva koefisien, Q adalah kuartil, P adalah persentil. Dari materi yang kita bahas, kita dapat kesimpulan yaitu ukuran varians atau penyebaran data digunakan untuk mengetahui sejauh mana data menyebar dalam nilai pusat, min, median, atau modus dalam suatu berkelompok data. Semakin besar nilai penyebarannya, semakin heterogen datanya, semakin kecil, semakin homogen. Masuk ke soal latihan yang pertama. Data tinggi badan 25 siswa diukur dengan rata-rata 165 cm. Diketahui jumlah sigma XI dikurang X bar adalah 150. Hitung simpangan rata-ratanya. A 5 cm, B 6 cm, C 7 cm, D 8 cm, E 10 cm. Jawaban yang benar adalah B 6 cm, di mana XR sama dengan sigma I sama dengan 1, di mana XI dikurang X bar dikali FI per sigma I sama dengan 1 dikali FI. XR sama dengan 150 dibagi 25 sama dengan 6. Yang kedua, dari data simpangan baku S sama dengan 6,78, berapa nilai variansnya? A 6,78, B 13,56, C 32,0, D 45,97, E 46,00. Jawaban yang benar adalah D 45,97, di mana S pangkat 2 sama dengan 6,78 pangkat 2 sama dengan 45,67. Soal yang terakhir yaitu diketahui Q3 sama dengan 75, Q1 sama dengan 45, P90 sama dengan 95, dan P10 adalah 40. Hitung koefisien kuartisnya atau KK. A 0,5, B 1,0, C 2,0, D 3,0, E 4,0. Jawaban yang benar adalah A 0,5, yaitu di mana KK sama dengan P90 dikurang P10 per 2 dalam kurung Q3 dikurang Q1. KK sama dengan 55 dikurang 40 per 2 kali 75 kurang 40 sama dengan 55 per 60 sama dengan 0,916 sama dengan 0,9. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.